Sambut dengan gemuruh tepuk tangan yang meriah. Rocky Gerung. Oke, terima kasih teman-teman. Itu teman saya Arif dan dia kasih selalu semacam umpan untuk membekuk saya. Saya ingin dibekuk oleh nalar, bukan dibekuk oleh apa namanya ini, borgol. Saya mau dibekuk oleh nalar. Borgol pertanda kriminalitas, tapi di belakang borgol ada sinopsis tentang kekuasaan itu. Kenapa mesti diborgol? Lambang apa borgol itu? Lambang keadilan? Bukan. Lambang keadilan adalah Temis. Dewi yang ditutup matanya. Jadi bagian pertama adalah coba kita putting reason first. Akal dikedepankan dulu. Supaya kita saling menguji jalan pikiran hukum. Kalau saya ucapkan satu kata itu datang dari kosak yang ada di saya, yang saya benamkan di kepala saya melalui kebudayaan, ideologi, agama, filsafat. Kata itu bisa berbeda dengan Anda yang mengapungkan kata itu justru untuk keluar dari kepungan kultur, kepungan peradaban tuh. Jadi setiap kata yang kita ucapkan di dalamnya ada situasi semiotis. Artinya kata itu tidak pernah stabil. Dia oscillating. Ding dong ding dong ding. Karena kita tidak hidup di dalam satu variabel, kita hidup dalam banyak variabel tuh. Yang namanya devil's advocate. Advocatus diaboli dalam bahasa Latin. Advocatus diaboli inilah yang mengganggu reason kita yang tadinya dikontrol oleh kebudayaan, oleh kurikulum yang Anda pelajari. Saya menyebut istilah justice, keadilan. Kata yang kita ucapkan itu mewakili satu zaman. Bagaimana kita lihat satu istilah genealoginya panjang. Karena itu kalau saya sebut pengertian rakyat di zaman revolusi Prancis beda dengan pengertian rakyat di Indonesia. Rakyat Indonesia disebut kawulo. Boleh nggak rakyat Indonesia protes? Boleh, tapi mesti sopan. Protes tapi sopan. Boleh kritik? Boleh. Kritik tapi sopan. Artinya jangan kritik. Itu bedanya antara kata rakyat dengan kata rakyat di Prancis dan di Indonesia. Jadi itu pengertian-pengertian dasar yang membuat kita sebagai hakim kadangkala referensinya apa? Makar. Yang mana yang disebut makar? Jadi istilah-istilah hukum selalu ada genealogi, ada social originsnya, ada asbabun nusulnya. Nah bagian itu yang saya kira menarik untuk kita bicara malam ini. Tentang apa aja. Sebelumnya coba kita bikin permainan dikit. Tadi Pak Arif mengatakan, coba kita bongkar dulu reason kita, cara kita. Menangkap gejala sekaligus cara kita untuk mendekati persoalan secara kritis. Nah, ini ada papan tulisnya saya. Enak juga nih ada. Oke ya, coba kita uji sedikit kemampuan kita untuk saya tulis satu kalimat di sini misalnya. Ini kalimat. There is 3 mistake in this sentence. Ada 3 kesalahan di kalimat ini. Kalimatnya bilang begitu. Semacam pengakuan dari seorang terdakwa. Dia bilang, saya buat 3 kesalahan. There is 3 mistake in this sentence. Siapa yang mau cari 2 kesalahan itu? Ya, silakan.
Mohon izin Pak. Siap. Kesalahan pertama adalah pada... Stop. Yang izinin kamu siapa? Pak Arief yang izinin, saya nggak izinin. Padahal dia ngadap ke saya. Jadi Anda lihat bahwa reaksi dia pertama adalah pada komandannya itu. Padahal sementara ini komandannya saya. Jadi Anda lihat bagaimana mohon izin, lalu menunggu perintah, laksanakan. Itu kira-kira. Oke, saya bercanda serius. Bercanda tapi serius. Ya, nama. Saya M. Burhanuddin Yusuf dari Pengadilan Negeri Marisa. Marisa Gorontalo Bapak. Gorontalo. Gorontalo. Uti. Iya. Yes, ya Uti ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Kesalahan yang pertama yang saya temukan yaitu pada kata is, seharusnya menggunakan are. Yang kedua, pada tulisan mistake harusnya single s, mistakes dengan akhiran s. Itu berarti sudah dua kesalahan. Jadi saya dapat 3, mohon maaf. Tadi mintanya 2, saya dapat 3. Yes. Udah. Padahal dia bilang ada 3, dia cuma dapat 2. Yang satu dikorupsi. Terima kasih. Oke ya kita lanjut ya. Siapa yang... Oke. Saya Vivaldi, Bung, dari Mahkamah Syariah Sukamakmur. Saya menemukan 3 kesalahan di sini yaitu di mistake in sentence. Karena kesalahan itu dibuat ya karena kesalahan di dalam kata-kata itu. Jadi kalau nggak dianggap salah ya nggak salah. Karena dianggap mistake dalam kata-kata itu yaitu menjadi salah. Terima kasih. Ya dia cari akal supaya bisa ketemu yang ketiga itu. Itu namanya tautologi itu. Anda bikin tautologi aja tuh. Ya kalau mistake dianggap salah ya salah. Kalau mistake dianggap benar ya benar. Apa poinnya? Oke, paling enggak udah ada kenekatan menjawab. Dan dia menjawab dengan menatap saya sorotan tajam. Dia mau nakut-nakuti saya tuh. Bener. Dalam logika itu namanya fallacy ad verecundiam. Memanfaatkan otoritas untuk menutup mulut orang. Ya kalau salah ya salah. Nggak salah. Oke bro. Yang lain. Ya. Silakan. Nah, kamu duduk di situ aja. Duduk di situ. Enggak di situ aja. Yang salah itu di kalimat tree-nya Pak, harusnya to. Jadi kan kalau tree itu yang salah kan cuma are sama ini, mistakes. Jadinya yang salah ya tree, harusnya there are 2 mistakes in this sentence. Gitu. Jadi dia anggap saya salah menulis, padahal saya sengaja bikin tree. Ya, oke. Yes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fatur Rahman, saya dari Pengadilan Negeri Baru. Kalau misalkan kita menggunakan kalimat itu sebagai rujukan, maka saya bisa menggunakan 2 interpretasi. Interpretasi pertama telah disampaikan oleh sahabat saya Burhanuddin. Ya, artinya kamu tinggal satu, jangan tinggal yang 2. satu. Nah, tinggal satunya adalah terletak pada punctuationnya, tanda baca. Saudara tidak menentukan titik di sana. Sehingga di sana itu ada satu kesalahan. There are 3 mistakes in this sentence. Sebuah kalimat tanpa ada tanda baca itu belum sempurna. Jadi itu kurang titik, punctuationnya kurang, tanda bacanya. Titiknya di mana? Ya silakan Pak, silakan.
Oke. Baik, kalau misalkan kita menggunakan penafsiran tadi, maka kita bisa menemukan kan di sini. Izin saya tidak berani untuk menulis kesalahannya. Tahu saya juga salah. Nah, karena kan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Rocky Gerung bahwa kebenaran itu kan banyak variabelnya dan kita kan di sini apa yang saya pikirkan belum tentu sama dengan apa yang beliau pikirkan. Nah, jadi there are three mistakes. Jadi di sini isi ini salah memang. Kemudian mistake ini secara kalimatnya itu kan salah. Harusnya kan misnya itu S-nya tinggal satu, S-nya diganti di sini mistakes. Tapi Bapak Rocky Gerung tadi itu cuma nulis sentence. Ini titiknya mana? Padahal dalam sebuah kalimat itu harus ada tanda baca. Misalkan kita bertanya, mau kemana? Ada tanda tanya. Jangan ke sana, ada tanda seru. Ayo ke sini, begitu. Jangan kemana-mana, tetap di sini, begitu. Atau saya dan Pak Rocky sedang makan di sini, gitu, titik, gitu. Nggak ada titiknya, begitu. Terima kasih, Bapak. Oke, kita salaman dulu. Pak, saya dari tahun 2018 ngelihat Bapak dan Ya, oke. Dia gugat saya bahwa saya tidak kasih full stop titik di situ. Coba kita cek di situ. Coba kamu ke depan lagi. Bentar ya, sebelah sini nih. Padahal saya taruh titik di tempat yang paling dekat dengan dia. Coba kamu angkat tangan kanan kamu. Tangan kiri? Mana tangan kanan, tangan kiri? ini tangan kanan Bapak, ini tangan kiri. Ada apa? Oh. Tapi mohon maaf Bapak, ini slide Bapak. Jadi ini bukan titik. Kalau Anda lihat dari 3 km dia jadi titik. Itu cuma cara untuk ngeyel. Jadi saya bikin eyelan. Dia nggak sangka tadi spidol itu saya tempelin ke dia tuh. Jadi titik itu ada di situ. Ayo kita adu ngeyel. Oke, yang lain tuh oke. Ada yang lain. Saya balik pada dia tadi. Oke, Neng, Mbak atau siapalah. Ayo. Saya menemukan 3 kesalahan itu di istri dan mistake. Istri Dan mistake. Oke. Ketika tree ditekankan, maka is dan mistake salah. Is harusnya menjadi are dan mistake seharusnya menjadi mistakes. Ketika mistake yang ditekankan, maka tree yang salah. Seharusnya there is one mistake in this sentence. Terima kasih. Dan saya nggak mau perbaiki karena memang tulisan saya begitu. Ngapain ya? Jadi dia mau tambahkan kesalahan di luar yang saya tulis. Pasal adalah pasal di dalam pasal, bukan pasal yang ditambahkan. Kan itu. Jadinya, ini panjang kan Pak Arief. Jadi kita share ya tentang the art of thinking and critical thought itu. Saya balik ke situ ya. There is 3 mistake in the sentence. Dia nemuin 2 tadi. Siapa? Dia nemuin 2. There is harusnya plural. Jadi there are 3. Oke, kita coret dulu tuh yang dia temukan tadi itu. Kesalahan pertama ada kesalahan grammar. Harusnya are. Kesalahan kedua adalah kesalahan spelling. Harusnya mistakes. Pindahin aja ke situ. Oke. Memang cuma itu kesalahannya. Jadi saya berbohong. Kesalahan yang Anda temukan karena Anda pakai mata. Anda bisa lihat kesalahan grammar is should be are. Mistake should be mistakes. Anda lihat itu dengan mata. Tidak Anda lihat dengan otak. Kalimat itu bilang ada 3 kesalahan. Di situ ternyata cuma 2. Kesalahan ketiga adalah
kalimat itu sendiri bohong. Dia bilang ada 3 ternyata cuma 2. Kesalahan ketiga hanya bisa kita tangkap dengan nalar. Jadi kesalahan ketiga ada kesalahan di dalam diri pernyataannya sendiri. Dapat poin itu? Dia bilang ada 3, ternyata cuma 2. Kesalahannya adalah pada pengakuan dia. Yang nggak mungkin kita lihat di situ. Tapi nalar kita mengatakan, you bilang ada 3, ternyata cuma 2. Berarti yang 3 adalah you sendiri bikin kesalahan. Dapat nggak? Yes. Itu fungsi nalar. Jadi ada bagian yang kita lihat, ada bagian yang tidak kita lihat. Dewi Keadilan ditutup matanya, dia nggak bisa lihat problem. Tapi nalarnya bisa lihat. Itu pengertiannya tuh. Jadi ada sesuatu yang sublim di dalam upaya untuk menegakkan keadilan. Tadi Pak Arief terangkan dengan baik tadi. Bahwa putusan itu kendati adil tapi tidak fit and proper dengan kekuasaan. Putusan itu membatalkan investasi. Putusan itu menghasilkan kecemasan politik. Padahal itu putusan hakim. Kenapa ada variabel ekstra legal yang diselundupkan untuk mengacaukan koherensi putusan? Dari segi teori hukum positif bahwa putusan itu basisnya adalah argumen-argumen di atasnya yang koheren. Yang kita sebut sebagai Stufenbaum teori. Hans Kelsen. Kelsenian. Kalaupun itu dipakai secara tepat, walaupun saya kritik Kelsenian, penggunaan Kelsenian di Indonesia, tapi bahkan yang udah koheren diganggu oleh variabel eksternal tadi. Variabel politik, variabel feodal, variabel uang, segala macam itu. Apakah hati nurani hakim terganggu? Itu bukan problem saya. Yang punya problem saya adalah nalar itu tidak tiba. Oke, sampai di situ dulu ya, bagian awal. Jadi saya mau terangkan tadi bahwa yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Yang tak terlihat tak berarti. Demikian juga di dalam ruang-ruang pengadilan. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Tak terlihat di situ ada unsur kekuasaan, tapi tak berarti tak hadir loh. Karena ada algoritma. Sampai saudara punya sertifikat pengacara, di belakang itu ada proses politik panjang. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Itu ujian pertama pada kemandirian kehakiman. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Dalil itu kita pastikan dulu. Oke, sampai sini masih dapat ya. Masih nyambung ya teman-teman ya. Quote-nya udah dapat ya. Saya nggak pernah merasa ada beban. Kecuali naik gunung, saya mesti bawa ransel 12 kg. Pak Arief juga pendaki gunung. Jadi kalau dibilang saya politisi, saya bukan politisi. Hobinya kritik, saya tuh kritik pemerintah kalau saya lagi nggak naik gunung. Karena ILC undang terus kan. Malam ini ILC juga tuh saya udah kasih kritik tajam tadi. Jadi setiap kali karena Ilyas telepon, kok nggak bisa-bisa? Lo gue ini hidup gue itu di gunung, naik gunung dibandingkan ILC. Gue kalau udah ada waktu waktu luang gue ke ILC deh. Tapi jangan ganggu aktivitas saya naik gunung gitu. Nggak bisa tuh. Yang nggak boleh diganggu aktivitas saya naik gunung sama aktivitas selingkuh. Karena itu mengandung risiko dua-duanya. Naik gunung dan selingkuh mengandung risiko. Oke itu. Kind of jokes itu. Oke, saya balik pada tema kita malam ini. Kita ingin pastikan bahwa pengetahuan kita tentang reasoning, legal reasoning, adalah sumber pertama untuk debat di ruang sidang. Tapi kebiasaan itu nggak ada di kita tuh.
Saya nggak dengar pengacara yang kuat logikanya tuh. Pengacara besar yang cincinnya 7 di sini di kalung beginian tuh. Tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen, tapi diselesaikan lewat transaksi under table. Amplop tukar amplop, bukan akal tukar akal. Kita nggak saksikan perdebatan di depan hakim. Sehingga hakim juga tidak terpancing untuk belajar. Kalau ada perdebatan, hakim akan ikuti logiknya tuh. Di mana terjadi fallacies, di mana terjadi ad verecundiam. Fakultas hukum. Jadikan fakultas hukum itu fakultas hukum yang di dalamnya ada legal reasoning. Yang disebut fakultas hukum sekarang itu fakultas undang-undang. FUU, bukan FH. Dan kita kaget, fakultas undang-undang disingkat FAK. Kan itu kan? Jadi itu bagiannya. Sekarang kita pergi pada dalam upaya kita untuk mengubah kurikulum. Karena kurikulum itu adalah sumber pertama kekacauan penegakan hukum di Indonesia. Kurikulum fakultas hukum yang kacau. Yang mau diperbaiki tapi dengan kekacauan yang baru hari ini. Coba saya di dalam studi hukum kontemporer, orang lagi belajar sekarang tentang feminis jurisprudence. Di mana basis keadilan itu berbeda dengan laki-laki. Karena pengalaman perempuan tentang justice, tentang keadilan, beda dengan pengalaman laki-laki itu. Saya kasih contoh misalnya. Kalau di depan pengadilan ada seorang perempuan, mental kita dari awal menganggap bahwa ini perempuan merengek untuk minta keadilan. Karena dia akan bilang saya perempuan. Kata perempuan identik dengan lemah itu. Right? Merengek. Apa benar perempuan lebih lemah dari laki-laki? Sinopsis kebudayaan bilang iya perempuan itu lemah. Coba kita uji misalnya. Kamu tadi. Namanya Faris. Pernah menstruasi enggak? Kalau Faris sebagai laki-laki disuruh mengalami menstruasi seperti perempuan, hari kedua dia pingsan. Enggak mampu dia. Pernah angkat beban 10 kg enggak? Pernah angkat beban 10 kg? Pernah. Perempuan juga bisa angkat 10 kg. Jadi apa bedanya? Kalau cuma angkat secara fisik, mampu. Kalau Anda disuruh melahirkan, bukaan keempat Anda tewas. Jadi di mana kekuatan laki-laki? Di dalam klaim. Arogansinya karena dia klaim dia kuat. Kenapa? Karena dia bisa gamparin istrinya. Dan istrinya bisa melawan, tapi istrinya juga udah disublimasikan oleh culture bahwa perempuan harus tunduk. Tadi saya bicara dengan teman dari Pontianak. Jumlah perceraian di apa namanya kota itu tadi? Ketapang itu 1000 di atas 1000. Kasusnya KDRT. Yang menuntut perceraian karena KDRT pasti perempuan. Ada beberapa karena laki-laki. Tapi karena perempuan. Sekarang kita lihat kebudayaan kita. Rumah tangga itu disebut sebagai istana perempuan. Tapi KDRT justru berlaku di situ. Bahkan sebagai silent crime. Kejahatan yang terselubung. Yang baru bisa kita terobos setelah ada undang-undang KDRT. Dulu nggak bisa karena dianggap wilayah privat itu adalah tempat paling aman bagi perempuan. Begitu data dibuka, rumah yang disebut sebagai istana perempuan
ternyata adalah ladang pembantaian laki-laki. Killing field. Jadi Anda bayangkan, peradaban menyembunyikan kekerasan itu, crime itu, disebut silent crime, atas nama harmoni. Saya nggak ngomong tentang Vena Melinda. Tapi begitu sinopsisnya tuh. Karena cara pandang bahwa perempuan itu adalah rendah. Dan itu terhubung dengan peradaban patriarki yang mensponsori hukum sejak zaman Aristotle. Aristotle bilang begini. Perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar. Otaknya nggak tumbuh. Penghinaan. Padahal kita tahu Aristoteles adalah bapak ilmu pengetahuan. Tapi kenapa dia mesti ucapkan bahwa perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar? Karena feodalisme junto patriarki ketika itu menganggap bahwa yang bisa berpikir rasional hanyalah laki-laki itu. Dan itu tumbuh terus berabad-abad. Kita berutang peradaban pada perempuan. 25 abad kita berutang pada perempuan. Baru kemarin 10 tahun lalu ada undang-undang KDRT. Lalu perempuan minta affirmative action. Supaya mampu untuk duduk setara menyusun regulasi. Tapi banyak laki-laki yang protes. Fight dari sama-sama dong garis startnya. Masa perempuan dapat affirmative action 30% di parlemen? Gak fair. Itu perempuan baru nuntut 30% utang peradaban. Kalau dia tuntut 100% dengan bunga, laki-laki mesti dihilangkan dari parlemen. 25 abad perempuan disingkirkan. Itu yang menumbuhkan ide baru tentang feminist legal theory. Feminist jurisprudence. Jadi kita tadi bagus betul Pak Arief. Kita gali sebetulnya problemnya apa itu. Dan memang istilah person in law, subjek hukum dulu memang dimaksudkan laki-laki. Perempuan itu bukan subjek hukum. Bahkan sampai tahun 30 Amerika menganggap perempuan gak punya hak pilih. Jadi dari awal perempuan tidak dilibatkan di dalam pembuatan keputusan. Padahal kesejahteraan adalah fungsi dari tangan perempuan. Kecerdasan adalah fungsi dari pendidikan sejak dari rahim perempuan. Kecerdasan itu tidak turun dari, nggak ada laki-laki yang punya gen kecerdasan. Kecerdasan itu ada pada gen perempuan. Karena menurut, sebut aja hukum evolusi, perempuan melahirkan generasi untuk bertahan. Karena itu diberi kecerdasan. Jadi kalau laki-lakinya pinter, bukan karena bapakmu, tapi karena ibumu. Kalau bapakmu pinter, karena nenekmu. Begitu peradaban membekali perempuan dengan kemampuan evolusi survive. Karena itu saya terangkan tadi bahwa hanya perempuan yang bisa melahirkan dan itu artinya penderitaan. Tapi bukan sekedar penderitaan fisik. Yang sama-sama kita bisa tahan itu. Kalau saya disuntik vaksin, digebuk selama saya bisa tahan tuh. Kedinginan saya bisa tahan, kepanasan saya bisa tahan. Karena itu adalah soal fisiologi aja. Tapi bagi perempuan ada jenis penderitaan yang gak bisa dibayangkan laki-laki. Namanya misery. Derita itu adalah kondisi batin. Laki-laki cuma bisa mengetahui dia sakit sebagai pain, bukan misery. Beda antara pain dan misery. Sekarang kalau kita bicara keadilan, hakim memutuskan. Ada cekcok antara suami istri mesti diputuskan. Dalil laki-laki, dalil perempuan, dua-duanya promote tentang saya menderita. Hakim yang cerdas, dia akan bilang, jenis penderitaanmu laki-laki karena Anda ketahuan selingkuh. Maka Anda malu karena ketahuan selingkuh. Bagi si perempuan jenis penderitaannya adalah dia diselingkuhi. Dia gak perlu diketahuan. Tapi dia tahu bahwa ada akibatnya. Yaitu secara ekonomi gaji si laki-laki itu terbang pada selingkuhannya. Dia gak bisa ucapkan itu. Kenapa? Apakah dia dirugikan oleh gaji laki-laki? Bukan. Dia memikirkan tentang masa depan anaknya yang masih di PAUD yang gak bisa lagi dia kasih
uang jajan. Dia tahu bahwa begitu ada selingkuh, uang jajan anaknya yang kena, bukan dia. Dia berpikir tentang generasi. Hakim mau putuskan apa dengan cara itu? Sodorkan dua konsep penderitaan. Satu painful, satu bitterness atau misery. Memang itu membutuhkan dalil yang bisa kita olah dengan pikiran. Kalau kita tahu asal usul dari problem hukum kita. Karena itu tadi diterangkan oleh Pak Aris itu. Perempuan gak bisa bersaksi. Sekarang baru bisa, dulu gak bisa bersaksi. Karena dalilnya adalah unus testis, nullus testis. Satu, buah sakar bukan buah sakar. Testis artinya buah sakar. Ya dari kata itu ada kata testimoni. Karena yang punya buah sakar hanya laki-laki. Dan diterangkan di situ, unus testis, nullus testis. Bahkan satu buah sakar bukan buah sakar. Karena buah sakar harus dua. Kalau satu artinya dia habis dikebiri. Haknya gak punya di zaman itu. Dapat gak logik situ? Itu yang memungkinkan. Kalau kita bilang, iya perempuan subjek hukum. Iya di awalnya dia bukan subjek hukum. Kasih testimoni. Tiba-tiba perempuan datang. Pergi kamu gak punya testis. Ngapain kasih testimoni? Dulu begitu diusirnya. Jadi istilah yang paling standar dalam ilmu hukum. Person in law, subjek hukum. Udah bias patriarki itu. Nah karena itu sekarang ada riset tentang upaya untuk memasukkan kurikulum jurisprudence, feminist jurisprudence di dalam kurikulum kita. Dan masih gagal. Saya berupaya terus supaya Fakultas Hukum adopt itu. Saya mengajar feminist jurisprudence justru di jurusan filsafat itu. Jadi Mahkamah Agung harusnya menjadi mahkamah akal. Produce reasoning, legal reasoning. Tadi saya sebut ide baru di dalam kurikulum adalah feminist legal study. Ada critical legal study itu untuk menguji bagaimana modal memanfaatkan hukum untuk menerbitkan undang-undang yang nanti akan balik dalam upaya untuk promote akumulasi. Itu di riset dalam critical legal study yang biasanya berorientasi kiri, marxistis analysis itu. Feminist jurisprudence berbasis pada hak rahim untuk memperoleh keadilan. Bagi perempuan Anda nggak perlu mengajarkan John Locke, John Rawls, John Mukidi. Karena bagi perempuan setiap hari dia bergaul dengan ketidakadilan. Nah hakim laki-laki seringkali tidak paham dengan apa yang disebut tersembunyinya misteri itu. Ketika emak-emak lihat dompetnya itu, dia ada misteri tapi dia tahan. Nah, probing semacam ini, di probe dig out, digali berdasarkan apa yang disebut hermeneutic of suspicion. Saya tulis satu istilah supaya keren-kerenan dikit ya. Hermeneutic of suspicion. Menafsirkan dengan mencurigai, kira-kira bahasa Indonesia begitu. Yang mestinya juga ada di dalam kurikulum Fakultas Hukum. Legal hermeneutics. Saya ngajarin itu justru di Fakultas Filsafat. Penafsiran hukum yang basisnya adalah kecurigaan itu. Jadi dia, waktu kita berhadapan dengan perempuan, kita nggak bisa bilang dia subjek hukum yang setara dengan laki-laki dalam kasus yang sama. Enggak. Karena tadi pengalaman otentik perempuan dengan ketidakadilan berbeda dengan pengalaman laki-laki di bidang yang sama. Laki-laki akan claim rights. This is my rights. Perempuan akan claim cares. Ethics of care beda dengan ethics of right. Saya tambahin istilah itu ya. Ethics of right dan ethics of care. Kita masih bicara tentang feminist jurisprudence. Ethics of right dan ethics of care. Etika hak dan etika kepedulian. Hak bisa ditukar tambah berdasarkan prinsip utilitarianism. The greatest happiness for the greatest number. Bisa ditukar tambah hak itu.
Dalam prinsip of care tidak bisa ditukar tambah. Karena itu datang dari pengalaman real perempuan. Keadilan pada laki-laki bisa dibuktikan dengan hukum. Dan laki-laki baru paham keadilan ketika dia jadi hakim, ketika dia jadi pengacara, ketika dia lulus S1. Perempuan paham tentang keadilan sejak dia mengandung laki-laki yang bergelar sarjana hukum itu. Dari dalam rahimnya. Waktu perempuan hamil, dia berbagi keadilan dalam 3 dimensi. Dia hamil, dia berbagi nutrisi dengan bayinya. Dia bisa membagi tubuhnya itu dengan bayinya. Jadi keadilan pertama-tama datang dari rahim perempuan yang berbuat adil terhadap bayinya dengan mengorbankan sebagian dari gizinya dalam bentuk air susu. Kalau dia lahir, atau nutrisi melalui pembuluh darah vena. Jadi pengalaman perempuan mulai dari dalam rahimnya. Pengalaman laki-laki baru mulai ketika dia jadi anggota DPR. Beda pengalaman itu. Itu intinya kita bedain antara ethics of care dan ethics of right. Dasar pertama. Jadi kita bisa baca di YouTube atau belajar segala macam. Tapi ini memerlukan kelompok diskusi untuk untuk bicara itu. Untuk share ideas. Nah ini forum yang betul-betul saya nikmati karena saya anggap ini kelas. Di mana orang ada greget untuk belajar. Tentang hal yang memang tidak ada di dalam kurikulum. Pak Arief pasti nggak juga belajar ini. Tapi dia bergaul dengan masyarakat sipil sebagai aktivis dulu, demonstran. Dan terganggu dengan keadaan sekarang. Lalu dia cari pengetahuan di Google. Beli Kindle yang lebih murah tuh. Kita bisa baca semua sejarah hukum. Itu pentingnya ada semacam sinopsis yang dibuat setiap kali ada kuliah tentang aspek baru yang tidak diajarkan di Fakultas Hukum UI. Bukan UI aja di mana-mana. Jadi kita bikin buku nanti MA, Mahkamah Agung akan buku melalui Litbang. Hal-hal yang tidak diajarkan di Fakultas Hukum. Ya, itu mestinya kan. Kita mau tambal kurikulum Fakultas Hukum yang do not speak feminist gender perspective on justice, do not speak environmental ethics. Sekarang kita kaitkan itu dengan perspektif hukum lingkungan. Yang jadi soal terus-menerus di Indonesia. Karena seolah-olah, yang sering saya kasih contoh dalam debat, IKN itu mestinya ada AMDAL. Karena ini menyangkut pikiran dunia tentang masa depan energi dan green economy itu. Kira-kira 2 minggu lalu ada pertemuan di Davos. Davos itu kota di Swiss yang setiap tahun mengadakan forum yang namanya World Economic Forum WEF, World Economic WEF, World Economic Forum. Di situ tempat bertemu semua pemimpin negara maju G7 dan semua pemimpin perusahaan besar, CEO terbaik tuh. Mereka mengevaluasi keadaan ekonomi selama 1 tahun dan bikin proyeksi. Biasanya itu adalah gerombolan kapitalis yang berupaya untuk memanipulasi pikiran dunia dengan menganggap bahwa dunia hanya tumbuh kalau ada akumulasi, ada growth. Baru kemarin pertama kali dalam sejarah World Economic Forum diucapkan hal terbalik. Itu kita mesti menghentikan arogansi pertumbuhan karena ecological footprint, jejak ekologi kita makin lama makin terhapus. Maka diputuskanlah bahwa ekonomi dunia ke depan harus sepenuh-penuhnya berbasis pada input energi bersih. Input energi bersih.